Perkenalkan, nama saya Gerson Surat dari kampus Politeknik Negeri Batam, jurusan Elektro, Prodi Mekatronika, angkatan 2014. Jadi saya membuat video tutorial pembuatan aplikasi konversi suhu melalui pemrograman C#. Jadi dalam aplikasi ini saya akan mengkonversikan dua bahan material yaitu besi dan aluminium ke dalam suhu lainnya. Jadi dua material ini awalnya hanya Celsius, jadi akan saya konversikan ke Reaumur dan Fahrenheit. Selain itu saya akan juga menambahkan suhu tersebut, misalnya kita panaskan maupun dinginkan. Jadi kita bisa mengetahui berapa suhu Reaumur dan Fahrenheit bila dipanaskan dan berapa suhu Reaumur dan Fahrenheit bila didinginkan. Oke, itu saja. Kita mulai dari local disk tersebut. Jadi di local disk ini saya telah membuat suatu folder bernama proxy. Jadi di dalam proxy ini terdapat notepad dan aplikasi. Jadi di notepad ini kita bisa membuat codingan tentang aplikasi yang ingin kita buat. Jadi saya satukan notepad dan aplikasi yang saya buat ke dalam suatu folder bernama proxy ini. Nah, di sini bisa Anda lihat ada notepad dan aplikasi yang telah saya buat. Jadi di sini aplikasi yang saya buat ini telah dikompil melalui CMD. Dan di notepad ini saya buat dulu codingannya. Setelah itu saya compile. Oke, langsung bisa kita buat. Jadi codingan saya di sini bernama suhu 2. Jadi saya akan melihatkan dulu codingan saya. Bisa dilihat di sini codingan saya. Bisa dilihat lumayan banyak. Jadi di sini saya buat garis-garis ini untuk memisah dari codingan saya. Misalnya aluminium dipisahkan dengan pemanasan dan pendinginan, jadi saya pisahkan. Inputan dan output juga saya pisahkan. Oke, jadi di sini ada nama saya dan kelas saya di Politeknik Negeri Batam. Oke, langsung saja saya jelaskan. Pertama adalah using system. Jadi ini adalah induk kepala atau pustaka untuk program yang akan kita buat. Jadi ini merupakan bagian penting atau induk. Jadi bila ini tak ada maka program tidak akan jalan. Ya, dan ini bisa dibilang wajib untuk ditulis. Oke, selanjutnya namespace konversi suhu. Jadi sini saya akan mendeklarasikan ruang lingkup dari kelas yang akan saya buat, yaitu ini kelas suhu. Jadi di sini saya deklarasikan konversi suhunya yaitu sebagai ruang lingkup dari kelas suhu ini. Selanjutnya kita deklarasikan kelasnya. Seperti yang saya bilang tadi, ini adalah kelasnya, kelas suhu. Jadi saya buat berkaitan dengan aplikasi yang saya buat. Kemudian ada static void main. Jadi ini adalah metode utama yang dijalankan pada kelas program. Oke, selanjutnya ke bawah lagi ini adalah float. Jadi ini jenis tipe variabel yang saya buat, itu float. Selain itu saya masukkan variabel-variabelnya, saya deklarasikan di sini. Ada besi, aluminium atau saya singkat ALU, Fahrenheit, dan Reaumur. Jadi Celsius kenapa saya tidak deklarasikan? Karena Celsius itu yang akan kita inputkan nilainya, baru akan kita rubah ke Fahrenheit dan Reaumur. Oke, di sini ada string dan input. Jadi gunanya input ini adalah nilai yang kita masukkan ke dalam Celsius tersebut akan masuk ke input ini, jenis tipe string. Jadi di string ini nanti kita akan rubah, kita convert ke float. Oke, selanjutnya ada console write. Jadi ini mirip dengan printf dalam pemrograman C. Cuman bedanya console write ini harus disertai /n. Karena bila tidak di /n,
maka dia akan menyambung, tidak ada pemisah. Slash n di sini berfungsi sebagai spasi ke bawah. Jadi biar kata-katanya ini tidak bertabrakan atau berdempet, jadi saya buat slash n. Sebenarnya ada jenis lain dari console write ini, yaitu console write line. Jadi console write line ini tidak memerlukan slash n ini. Jadi dalam console write line ini dia langsung spasi ke bawah. Oke, jadi di sini saya buat pemisah seperti yang saya jelaskan untuk pemisah. Lalu kita masuk ke console write. Jadi di sini saya masukkan suhu besi dalam Celsius. Jadi ini adalah nilai input besi dalam bentuk Celsius. Oke, ini mirip dengan printf ya, bisa yang saya jelaskan tadi. Baru ada input console write line. Jadi ini berfungsi sebagai pembaca dari nilai input besi yang kita masukkan tadi di sini. Berfungsi sebagai pembaca. Tadi saya jelaskan bahwa input ini sebagai pembaca dari nilai input suhu Celsius yang akan kita buat. Baru di sini ada float, try pass, input, dan outnya besi. Jadi berfungsi untuk mengkonvert dari string ke float. Jadi di sini input ini jenis variabelnya adalah string. Jadi kita akan convert ke float. Jadi ini caranya, ini penulisannya. Oke, selanjutnya masukkan rumus konversi untuk mengembalikan nilai tersebut ke Fahrenheit. Jadi besi dikali 9/5 tambah 32. Ya, 9/5 ini bisa kita lihat di pelajaran IPA pada waktu SMP. Nilai Fahrenheit itu bernilai 9/5 baru ditambah 32. Jadi nilai inputan besi ini kita kalikan dengan 9/5 namun ditambah 32. Itulah rumus Fahrenheit. Jadi selanjutnya di console write bawahnya itu suhu Fahrenheit pada besi adalah tutup kurung 0. Jadi berfungsi sebagai pembaca dari rumus Fahrenheit. Nah, ini adalah berfungsi sebagai pembaca dari rumus Fahrenheit yang ada di sini. Oke, selanjutnya adalah reamor. Reamor besi dikali 4/5 tapi tidak ditambah 32. Jadi 4/5 dikali nilai besi yang kita inputkan. Baru di bawahnya ada console write. Di sini suhu reamor pada besi adalah sekian, baru reamor. Jadi nilai ini akan ditampilkan di sini. Kenapa bisa ditampilkan? Karena kita tulis di sini reamor, dan reamor ini akan menghasilkan sebuah nilai dari inputan yang dikalikan 4/5. Selanjutnya kita deklarasikan kembali lewat pemanasan dan nilai. Jadi kita akan masuk ke dalam proses pemanasan pada besi. Jadi di sini ada console write perulangan proses pemanasan pada besi. Di sini adalah masukkan input banyaknya proses pemanasan pada besi. Jadi di sini kita bisa bebas memasukkan perulangan pemanasan pada besi. Sekali perulangan besi tersebut ditambahkan 5 derajat Celcius. Jadi misalnya kita masukkan 1, jadi nilai suhu besi tersebut bertambah 5 Celcius. Dari awalnya misalnya kita buat 30 Celcius suhu awalnya. Jadi kita perulangan proses pemanasan tersebut, misalnya kita tulis inputannya 3 kali, berarti 3 kali 5 jadinya 15. Baru ditambahkan nilai suhu awal Celcius tersebut jadi 30. Oke, input console write ini dalam pemrograman C bisa dibilang hampir sama dengan scanf.
Oke, jadi ini berfungsi untuk membaca banyaknya proses pemanasan pada besi. Baru kita convert kembali nilai tersebut ke dalam float. Nilai pemanasan ini kita input kembali. Oke, baru kita batasi ya. Di sini saya batas, jadi inputan akan saya batasi dengan output pemanasan. Jadi gunanya nilai ini itu sebagai rumus dari besi tersebut yang telah dipanaskan. Jadi besi tersebut ditambah dengan 5 kali pemanasan. Nah, seperti yang saya telah jelaskan tadi. Jadi perulangan proses pemanasan pada besi itu ada di sini. Misalnya kita tulis 3, maka 15, 3 kali perulangan, maka 15 dikali 3, jadi 15 derajat Celcius penambahan suhu awal dari besi tersebut. Dan nilai ini akan masuk ke dalam variabel nilai. Baru akan kita tampilkan di sini. Suhu besi akibat pemanasan dan di sini. Jadi nilai perkalian pemanasan ini akan ditambahkan dengan suhu awal dari besi tersebut yang kita inputkan dari awal ini. Selanjutnya akan kita convert nilai dari besi ini ya. Kita akan convert yang semulanya Celsius dan convert ke Fahrenheit dan Reaumur. Jadi nilai ini kan kita sudah dapat. Baru kita langsung masukkan saja nilai dikali 9/5 ditambah 32. Baru akan kita tampilkan seperti ini. Baru kita tampilkan nilai tersebut di sini. Suhu besi akibat pemanasan dalam bentuk Fahrenheit. Nah, baru di sini. Di sini akan tampil hasil dari konversinya tersebut ke dalam bentuk Fahrenheit. Baru Reaumur juga sama dengan yang di atas, dikali 4/5. Jadi berfungsi sebagai menampilkan atau membaca dari rumus pemanasan Reaumur. Itulah gunanya nih. Mirip dengan scanf, mirip dengan printf. Ya, Reaumur ini. Oke, selanjutnya ke pendinginan. Jadi bisa juga kita dinginkan suhu awal dari material tersebut. Saya deklarasikan di sini pendinginan dan nilai 2 ke dalam bentuk float. Jadi di sini kita telah masuk proses pendinginan. Oke, perulangan proses pendinginan pada besi. Jadi intinya cara kerja dari pendinginan ini sama dengan pemanasan yang telah saya jelaskan tadi, namun bedanya hanya dikurang 5 derajat Celcius. Hampir dan mirip sekali. Jadi saya jelaskan kembali bahwa console word ini adalah masukan input banyaknya proses pendinginan pada besi. Dan di sini ada rumus yang telah saya buat. Nilai 2 sama dengan besi dikurang 5 kali pendinginan. Jadi misalnya kita masukkan pendinginannya 3 kali atau 2 kali lah. Jadi 5 dikali 2 jadi 10. Jadi nilai awal misalnya 30 dikurang 10 jadi 20. Jadi nilai pendinginan nilai 2 ini adalah 20 derajat Celcius. Baru ditampilkan di sini, di printf kan berfungsi untuk menampilkan rumus pendinginan pada besi. Jadi di sini akan tampil hasil dari rumus ini. Selanjutnya, apabila kita telah mendapatkan nilai dari pendinginan tersebut, baru kita convert ke Fahrenheit dan Reaumur. Jadi kita bisa juga melihat suhu selain Celsius tersebut ke Fahrenheit dan Reaumur. Jadi rumusnya juga sama dengan pemanasan. Fahrenheit sama dengan nilai 2 dikali 9 dibagi 5 ditambah 32. Ini adalah rumus pendinginan Fahrenheit. Baru console write
suhu besi akibat pendinginan dalam bentuk Fahrenheit. Di sini akan ditampilkan nilai 2 dalam bentuk suhu Fahrenheit. Jadi Fahrenheit ini berfungsi untuk membaca rumus pendinginan Fahrenheit yang telah kita buat. Jadi hasil dari Fahrenheit ini akan ditampilkan di printf. Kemudian Reaumur juga sama dengan Fahrenheit, namun bedanya tidak ditambah 32, hanya 4/5 dikali 2, dikali nilai 2. Oke, selanjutnya ditampilkan di sini, dan Reaumur ini berfungsi untuk membaca dari rumus pendinginan Reaumur. Oke, selanjutnya kita masuk ke material lainnya, yaitu suhu aluminium atau Celsius. Jadi di sini masukkan input nilai aluminium pada suhu Celsius. Jadi suhu Celsius yang kita inputkan ini dalam bentuk Celsius. Suhu aluminium yang kita masukkan dalam bentuk Celsius. Oke, di sini ada input console red line yang berfungsi sebagai pembaca dari nilai input aluminium. Selanjutnya Fahrenheit sama dengan ALU dikali 9/5 tambah 32. Jadi ini adalah rumus konversi ke nilai Fahrenheit dari Celsius. Sama dengan pada besi, cuman bedanya variabel ini yang kita ganti. Yang semula besi ke aluminium atau disingkat ALU. Jadi baru kita print kembali nilai suhu Fahrenheit ini. Jadi Fahrenheit ini berfungsi untuk membaca rumus ini. Baru saya jelaskan kembali console write ini bertugas sebagai printf atau hanya mencetak saja, ditambahkan dengan /n. Apabila tidak ditambahkan oleh /n, maka console write ini akan gabung dengan nilai awal dari aluminium tersebut. Jadi dia tidak ada jarak atau spasi. Jadi makanya saya tambahkan /n, makanya dia enter ke bawah, jadi spasi ke bawah. Oke, selanjutnya Reaumur. Jadi di sini ada rumusnya, ALU dikali 4/5. Jadi misalnya nilai ALU kita 20 derajat, nilai awalnya 20 derajat Celcius, baru dikalikan 4/5. 4/5 jadi 0,8. 0,8 dikali 20. Nah, baru hasilnya akan ditulis di sini. Akan dibaca. Karena di sini ada variabel Reaumur dalam printf ini yang saya buat. Baru kita lanjut ke proses pemanasan. Jadi dalam proses pemanasan pada aluminium ini, kita masukkan input banyaknya proses pemanasan pada aluminium. Sebelumnya saya deklarasikan dulu nilai 1 ini ke dalam bentuk float. Jadi nilai 1 ini akan berisi hasil rumus dari aluminium itu dikali dengan pemanasan yang kita inputkan. Jadi misalnya aluminium yang kita masukkan tersebut adalah 5, baru 5 kali 5 25. Jadi misalnya suhu awal yang kita masukkan adalah 20 derajat Celcius. Jadi 20 derajat Celcius ditambah 25, hasilnya 45. Oke, hampir sama dengan yang besi tadi, cuman berbeda variabel di sini saja. Selanjutnya ada proses pendinginan pada aluminium. Jadi saya di sini kita masuk ke proses pendinginan. Jadi saya deklarasikan float nilai 3 untuk proses pendinginan. Jadi proses pendinginan ini kita akan masukkan
perulangan pendinginan yang kita inginkan. Jadi saya jelaskan kembali, float try press ini input out pendinginan. Ini gunanya untuk mengkonvert nilai input ini yang dalam bentuk string ke dalam bentuk float. Jadi suhu atau perulangan yang kita masukkan akan menjadi dalam bentuk jenis variabel float. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke dalam rumus pendinginan tersebut. Jadi di sini nilai 3 sama dengan ALU dikurang 5 dikali proses pendinginan yang kita masukkan. Misalnya proses pendinginan yang kita masukkan 2 kali. Jadi 5 dikali 2 sama dengan 10. Mengapa 5? Seperti yang saya jelaskan di awal. Jadi sekali pendinginan, maka 5 derajat berkurang atau menurun. Misalnya dalam proses pemanasan, ini 5 ini akan kita tambahkan dari suhu awal. Oke, jadi suhu awal di sini ada ALU dikurang 5 dikali proses banyaknya pendinginan yang kita masukkan atau kita inputkan. Lalu kita printkan di sini, baru hasilnya akan muncul di sini. Dan nilai 3 ini berfungsi untuk membaca dari rumus pendinginan yang telah kita inputkan dan selanjutnya akan ditampilkan ke sini. Oke, selanjutnya setelah kita mendapat nilai pendinginan tersebut dalam bentuk Celsius, kita convert ke dalam nilai Fahrenheit dan Reaumur. Jadi nilai 3 ini dikali 9/5 tambah 32. Misalnya nilai 3 tadi kita 45. Jadi nilai 3 ini sama dengan 45 dikali 9/5 ditambah 32, baru printf, hasilnya akan tertulis di sini dalam bentuk Fahrenheit. Selanjutnya Reaumur, nilai 3 dikali 4/5. Jadi nilai 3 yang kita masukkan tadi adalah 45. 45 dikali 4/5. Sama ya. Jadi tata cara penulisannya juga sama dengan yang di sini. Besi. Nah, sama juga pendinginannya adalah di material besi. Oke. Setelah itu saya tutup dengan ini garis-garis ini agar terlihat rapi. Selanjutnya ada console write press indicator. Jadi di sini saya tampilkan press indicator. Jadi misalnya kita menekan tombol apapun, jadi aplikasi yang kita buat itu keluar. Selanjutnya console read key dalam kurung true. Di sini berfungsi untuk menampilkan program. Jadi di akhir kita tulis console read key dan true. Jadi dia akan menampilkan program dari yang kita buat ini, mulai dari awal hingga akhir. Selanjutnya tutup kurung, tutup kurung, tutup kurung. Jadi ada 3 tutup kurung yang saya buat di akhir. Mengapa? Karena di awal ada 3 tutup kurung yang kita buka, mulai dari deklarasi ruang lingkup, kelas suhu, dan metode utama. Selanjutnya ini adalah bagian badan dari program tersebut. Jadi dapat saya jelaskan juga, di sini kita tidak berpatokan pada satu kelas saja. Program ini bisa dibagi dalam beberapa kelas. Misalnya material besi, kelasnya material besi. Aluminium, kelasnya aluminium. Bisa. Tidak berpatok pada satu kelas saja. Namun untuk memudahkan saya juga buat
dalam satu kelas. Oke. Selain di Notepad, kita juga bisa tampilkan di dalam Notepad++. Jadi di sini saya buat juga ke dalam Notepad++. Mengapa saya buat ke dalam Notepad++? Mungkin karena kemudahannya. Di sini ada tertulis jumlah baris yang kita buat. Jadi saya ada 102 baris program saya, ada 102 baris. Mungkin bila error lebih enak dilihat di Notepad++. Bila error di compile di CMD. Mungkin itu kelebihannya yang baik dibanding dengan Notepad ini. Oke, langsung saja saya akan tampilkan hasil dari program saya. Ya, kita buka CMD, kita ketik CMD. Setelah dapat, kita jangan langsung klik dahulu karena hasilnya tidak akan maksimal. Jadi kita akan jalankan CMD ini ke dalam bentuk run as administrator. Ya, baru kita klik yes. Oke, di sini telah muncul CMD-nya dalam bentuk administrator. Baru bisa kita ketikkan di sini cd, baru nama tempat, nama lokal disk C yang kita buat C titik 2 slash. Oke, ini untuk mengecek lokal disk C kita. Baru selanjutnya kita csc C baru titik 2 slash, baru nama folder yang kita buat proxy slash, baru nama notepad yang kita buat. Saya tadi buatnya di suhu 2.cs. Jadi akan saya jelaskan juga notepad yang kita buat yang berisi codingan-codingan yang kita buat tadi, kita save dalam bentuk .cs. Jadi kita tidak buat dalam bentuk .txt. Jadi kita buat dalam bentuk cs. Oke. Baru kita enter. Nah, di sini ada kelebihan error ya. Ada error. Banyak sekali error. Oke. Jadi di sini ada error ya. Jadi error yang saya buat ini berasal dari di baris ke-85. Jadi di baris ke-85 ini tadi saya kekurangan satu garis miring. Jadi makanya dia terbaca sebagai error. Baru ketika saya tambahkan dia akan berubah warna. Jadi dia tidak akan membaca ini sebagai program. Jadi ini dia akan membaca hanya sebagai komen dari program yang telah saya buat. Oke, selanjutnya kita cek kembali. Kita bisa langsung saja tanpa harus mengetik. Kita cukup tekan tanda panah atas, baru kita enter. Nah, ya. Jadi setelah kita enter, di sini ada tertulis Microsoft R Visual C+ 2005 compiler version 8.0 dan bla bla bla. Jadi di sini artinya codingan yang kita buat tadi telah berhasil dikompil oleh CMD. Dan oleh CMD ini kita telah dapatkan aplikasi yang telah kita buat. Jadi codingan tersebut sekarang sudah berupa aplikasi atau .exe.
Jadi langsung saja kita buat tadi namanya suhu.exe. Nah, mengapa ini nggak boleh? Jadi suhu.exe ini tidak akan membaca dari exe yang kita buat. Jadi sebenarnya penulisan suhu.exe ini tidak dibenarkan. Jadi kita akan buat dari c.suhu Oke, jadi ini juga tidak terbaca ya. Mengapa gitu? Karena itu penulisannya yang salah. Jadi di dalam CMD ini, bila penulisan kita yang buat salah, maka dia tidak akan menampilkan aplikasi yang telah berhasil dikompil tadi. Oke, baru jadi penulisan ini salah ya. Jadi penulisan yang benar adalah c dot .2 garing proxy. Jadi ini nama folder yang saya buat tadi, slash baru namanya suhu 2 dot exe. Jadi di sini mengapa bentuknya exe? Karena program yang kita buat tadi sudah terkompil. Nah, inilah tampilannya. Bisa dilihat. Jadi di sini hanya berfungsi sebagai printf saja. Baru kita masukkan suhu celciusnya, misalnya 20. Nah, baru di sini ada suhunya dalam bentuk Fahrenheit maupun Reaumur. Jadi suhu Fahrenheitnya adalah 68, dan suhu Reaumur pada bisinya adalah 16. Baru kita masukkan pulangan proses pemanasan pada besi, misalnya 2. Nah, nilai awal suhu besi tadi adalah 20, maka akan bertambah menjadi 30 karena 2 kali pemanasan. 1 kali pemanasan ditambah 5 derajat Celcius. Baru ini dalam bentuk Fahrenheit dan Reaumur. Misalnya kita buat lagi pendinginan, kita buat 3. Nah, di sini suhu besi akibat pendinginan adalah menjadi 5 derajat. Kenapa? Karena nilai awalnya kan 20, baru dikali 3 dikali 5 sama 15, jadi 20 kurang 15 dengan 5, sesuai dengan aplikasi codingan yang kita buat tadi. Baru ada kita masukkan suhu aluminium, bisa kita buat 30. Nah, ini adalah suhu Fahrenheit dalam aluminium dan suhu Reaumur pada aluminium. Selanjutnya ada proses pemanasan pada aluminium, misalnya kita tambah 1. Nah, jadi bertambah 35, baru 95 dan 28 dalam bentuk Fahrenheit dan Reaumur. Selanjutnya ada proses pendinginan, kita masukkan misalnya 4 kali. Oke, ini 10. Kenapa 10? Karena 30 dikurang 4 dikali 5, jadi 30 dikurang 20 sama dengan 10. Baru ini hasilnya dalam Celcius, Fahrenheit, dan Reaumur. Baru sesuai dengan di akhir codingan kita di sini, press ini key to out. Dan misalnya kita mencet spasi, dia udah keluar. Jadi kita tidak bisa lagi misalnya kita buat 5, nah, dia tidak recognize, artinya dia sudah keluar dari aplikasi yang kita buat. Oke, saya harap Anda bisa mengerti tentang aplikasi yang saya buat dan mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Saya Garciani Mosunoro. Selamat malam.